Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pamungkas. Saya dari mahasiswa program studi keperawatan program Diploma 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul dengan asuhan keperawatan keluarga Tuan T dengan resiko ketidakstabilan kadar gula darah pada Nyonya Y dengan diabetes mellitus di Desa Rempuah, Batu Raden. Terima kasih kepada Ibu Dwi Novitasari Eskep Nurse MSc sebagai penguji pertama. Kemudian terima kasih kepada Pak Madio Marioto Eskep Nurse MNS sebagai pembimbing 1 atau penguji 2. Kemudian terima kasih kepada Ibu Nurrohmah Ida UTP Eskep Nurse MKep sebagai dosen pembimbing 2 dan penguji ketiga. Kemudian latar belakang diabetes mellitus adalah merupakan satu penyakit kronis yang semakin banyak jumlah penderitanya. Penyakit ini adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena produksi insulin yang terganggu sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi insulin dalam tubuh menurut Tarwoto 2012. Diabetes mellitus merupakan penyebab utama terjadinya komplikasi kubedaan, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan amputasi ekstremitas bagian bawah. Kemudian untuk prevalensi menurut IDF-IN atau International Diabetes Federation yaitu mencatat 463 juta kasus orang dewasa di dunia yang menyandang diabetes dengan prevalensi global mencapai 9,3%. Namun, kondisi yang membahayakan adalah 50,1% penyandang diabetes atau tidak terdiagnosis. Kemudian, menjadikan status diabetes sebagai silent killer masih menghantui dunia. Bahkan sebanyak 75% pasien diabetes pada tahun 2020 berusia 20-64 tahun menurut Kompas 2020. Kemudian prevalensi pengidap diabetes di Indonesia adalah mencapai 66,2%. Yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang penderita diabetes. Kemudian di Jawa Tengah sendiri terdapat 2,1%. Kemudian di Puskesmas Purwokerto terdapat 152 kasus yang terkena diabetes mellitus. Hasil dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan kejadian diabetes dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,9 pada 2018. Kemudian sementara itu prevalensi diabetes di Jawa Tengah adalah sebesar 2,1%. Sedangkan di Kabupaten Banyumas kasus DM tipe 1 atau insulin dependent merupakan diabetes yang kasusnya sebesar 3.960 dan kemudian DM tipe 2 atau DM non-insulin diabetes mellitus di Poltekkes Kemenkes Jakarta sekitar 15.099 kasus. Pada Kecamatan Purwokerto Selatan, kasus DM tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes terdapat 152 kasus, sedangkan ditangani di rumah sakit sebesar 1.572 kasus. Pada tahun 2020, di Puskesmas Batu Raden 2 terdapat penderita DM tergantung insulin usia 15-45 tahun. Ada 2 orang, sedangkan usia 45-64 tahun ada 10 orang. DM tidak tergantung insulin usia 15-44 tahun ada 4 orang. Usia 45-64 ada
tahun ada 48 orang. Usia kurang dari 65 tahun ada 34 orang. Diskes Jawa Tengah 2018. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana gambaran asuhan keperawatan keluarga Tuan T dengan masalah utama resiko ketidakstabilan kadar gula darah pada Nyonya Y dengan diabetes mellitus di Desa Rempoah, Batu Raden. Untuk tinjauan pustakanya, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolisme di mana kadar glukosa darah dalam tubuh melebihi batas normal sehingga mencapai 126 mg atau DL menurut Darmansyah 2013. Kenormalan darah terjadi karena tubuh tidak mampu menggunakan atau melepaskan insulin secara adekuat menurut Irianto 2015. Kemudian klasifikasi diabetes dikategorikan menjadi 4 menurut Bayer 2015, yaitu diabetes tipe 1. Nah, untuk diabetes di tipe 1 yaitu dapat terjadi karena adanya kerusakan sel beta, biasanya menyebabkan kekurangan insulin. Kemudian diabetes tipe 2 adalah yaitu karena kerusakan progresif sekretorik insulin akibat retensi insulin. Kondisi ini yang diproduksi oleh tubuh tidak cukup jumlahnya dan insulin di jaringan tidak berserap terhadap insulin tersebut. Kemudian DM tipe tertentu, yaitu DM tipe tertentu adalah penyebabnya adalah efek genetik atau gen keturunan. Untuk yang keempat, diabetes menurut gestasional, yaitu DM pada masa kehamilan dan akan hilang saat melahirkan pada ibu hamil. Kemudian penyebabnya adalah menurut Randy Marga 2012 dikelompokkan menjadi 2, yaitu diabetes tergantung insulin dan diabetes non-insulin. Untuk diabetes insulin yaitu terdapat faktor genetik atau keturunan, kemudian faktor imunologi yaitu tentang imun, kemudian faktor lingkungan berpengaruh terhadap penyakit DM. Kemudian non-insulin riwayat keluarga, jenis kelamin, kelainan genetik, usia, gaya hidup stres, pola makan, obesitas, kebiasaan merokok, atau infeksi. Kemudian manifestasi klinis adalah gejala akut dan gejala kronik. Untuk gejala akut sendiri yaitu banyak makan, polifagi, banyak minum polidipsi, dan banyak kencing poliuri. Menurut Perkeni 2015. Sedangkan gejala kronik yaitu mengalami kesemutan, kulit terasa panas, seperti tertusuk jarum, rasa tebal di kulit, kram, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering ganti kacamata, gatal di sekitar kemaluan, terutama pada wanita. Kemudian pemeriksaan penunjang adalah bisa dilakukan dengan gula darah puasa GDP 70-110 mg/dl. Kemudian gula darah 2 jam postprandial kurang lebih 140 mg/dl. Kemudian cek gula darah sewaktu lebih dari 140 mg/dl, pemeriksaan glukosa darah sewaktu atau GDS. Kemudian tes toleransi kortison glukosa dan pemeriksaan hemoglobin HbA1c. Kemudian penata laksaan pada diabetes mellitus adalah menurut Wijaya dan Putri 2013, yaitu penderita diabetes dapat melakukan diet, mengkonsumsi obat hipoglikemik oral atau OHU, kemudian insulin, kemudian latihan, pemantauan, kemudian terapi. Untuk konsep teori keperawatan keluarga, kemudian keluarga adalah kumpulan 2 atau lebih dari individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan setiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain
Keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing, di mana peran dan fungsi keluarga saling berkaitan satu sama lain menurut Harmoko 2012. Kemudian fungsi keluarga yaitu menurut Friedman 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi afektif. Fungsi afektif adalah mendukung atau menghormati antar anggota keluarga yang lainnya. Kemudian fungsi sosial, yaitu fungsi sosial yang dianjurkan kepada anak untuk hidup bersosialisasi di lingkungan atau dengan keluarga yang lainnya. Kemudian fungsi reproduksi keluarga, yaitu fungsi reproduksi adalah untuk meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya pada keluarga tersebut. Kemudian fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah menjadi hal terpenting dalam keluarga karena dalam sebuah penafkahan terhadap keluarga tersebut. Kemudian fungsi keperawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu untuk mempertahankan kesehatan terhadap anggota keluarga tersebut. Kemudian tugas keluarga dalam kesehatan. Untuk selanjutnya, tipe keluarga. Tipe keluarga dibagi menjadi dua, yaitu tipe keluarga tradisional dan modern. Untuk tipe keluarga tradisional terdiri dari keluarga inti, yaitu keluarga inti adalah keluarga kecil dalam satu rumah dalam kesenangan. Kemudian keluarga besar. Keluarga besar adalah gabungan dari berbagai keluarga inti. Kemudian keluarga dait atau pasangan inti, yaitu keluarga baru menikah tapi belum dikaruniai seorang anak. Kemudian keluarga orang tua tunggal atau single parent, yaitu keluarga yang mengalami perceraian dan dikaruniai anak. Kemudian keluarga bujang dewasa atau single parent, yaitu pasangan yang mengalami komunikasi jarak jauh atau beda tempat tinggal, yaitu yang disebut dengan LDR, yaitu long distance relationship. Kemudian keluarga modern, yaitu the unmarried teenage mother, yaitu hubungan seks tanpa perubahan dalam keluarga. Kemudian reconstituted nuclear, yaitu perceraian terhadap keluarga, kemudian merujuk kembali dalam keluarga tersebut yang sudah pisah, kemudian kembali lagi kepada istrinya. Kemudian yang ketiga, community family, yaitu hidup di penampungan, kemudian tinggal satu atap. Kemudian the non-material heteroseksual, yaitu covenanting family atau yang sering disebut dengan tanpa menikah tapi hidup satu atap. Kemudian gay and lesbian family, yaitu seorang sejenis alat kelamin kemudian tinggal satu rumah. Kemudian cohabiting couple, yaitu dalam peraturan tinggal bersama. Kemudian group network family, yaitu dibatasi oleh aturan dalam tempat tinggal keluarga. Kemudian foster family, yaitu seorang anak kehilangan orang tuanya namun anak tersebut diadopsi oleh orang lain. Kemudian institusional, yaitu sebuah keluarga yang tinggal di panti asuhan. Kemudian homeless family, yaitu keluarga yang terbentuk atau mempunyai perlindungan dihubungkan dengan keadaan ekonomi. Kemudian tugas keluarga dalam kesehatan. Menurut Johnson dan Lenny 2010 memiliki 8 tugas pokok, yaitu pemeliharaan fisik keluarga dan anggotanya, kemudian pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, kemudian yang C,
pembagian tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukan masing-masing. D. Sosialisasi antar anggota keluarga, pengaturan jumlah anggota keluarga, pemeliharaan keterlibatan anggota keluarga, memberikan dorongan dan semangat para anggotanya. Kemudian mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarga, mengambil keputusan untuk pengambilan keputusan yang tepat, memberikan keperawatan kepada anggota keluarganya yang sakit dan tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang lebih terlalu muda. Kemudian untuk konsep asuhan keperawatan pada keluarga bisa dengan pengumpulan data umum, nama kepala keluarga, alamat, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, genogram keluarga 3 generasi ke atas, kemudian tipe keluarga, suku, bangsa, atau latar belakang budaya etnik, agama, status ekonomi keluarga, pengkajian lingkungan, fungsi keluarga, fungsi perawatan kesehatan, dan yang terakhir adalah coping keluarga. Kemudian untuk diagnosa keperawatan keluarga, yang dimaksud dengan diagnosa keperawatan keluarga adalah analisa intervensi data yang diperoleh dari pengkajian keperawatan klien. Diagnosis keperawatan memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan klien yang nyata atau aktual. Kemudian intervensi pada asuhan keperawatan keluarga, yaitu sebagai perencanaan atau proses penyusunan strategi atau intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan keluarga yang telah diidentifikasi dan divalidasi pada tahap perumusan diagnosis keperawatan. Kemudian yang terakhir implementasi, yaitu mengimplementasikan atau mendokumentasikan keperawatan keluarga yang dapat melakukan pada individu dan keluarga dan dapat anggota keluarga lainnya menurut Riasmini 2017. Sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.